Shalom saudara, Shalom. puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Tuhan selalu berkenan di dalam kehidupan kita dan selalu memberkati kita. Karena kita tahu kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, amin. Dan tangan Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Mari saudara kita berdoa mengucap syukur. Dalam segala hal Tuhan ajarkan buat kita untuk menaikkan syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Ini semua karena kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami, sehingga kami mampu menjalani hidup kami penuh dengan sukacita. Dan biarlah ucapan syukur kami senantiasa terus mengalir di dalam hidup kami, karena kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu itu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tempat perlindunganmu, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat
bersyukur Bapa, karena kami tahu mujizat selalu nyata saat kami menaikkan syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Kemenangan Engkau nyatakan bagi kami Tuhan saat ini sampai selama-lamanya, dan biarlah nama Tuhan diagungkan, dielu-elukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita, buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merasa aman saat kita bergantung kepada Tuhan. Kita gandol Gusti selama-lamanya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian kepada Tuhan sesuai dengan iman percaya kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa senang saben dina mulai gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol sinten sederek? Gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti.
swarga nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, bendina kula nggih kandha Gusti. Saben dina kula nggih kandha Gusti. Saben dina kula nggih kandha sinten sederek? Kandha Gusti. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Kita cukup bergantung kepada Tuhan. Gandol Gusti Yesus, pasti selamat. Amin. Haleluya. Kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan
tak menyerah. Kau kekuatan, Kau yang hidupkan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Kau menantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Kau menantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang selalu menopang dalam hidup kami, Tuhan. Melalui firman-Mu hidup kami dikuatkan. Saat kami menghadapi badai hidup di dalam dunia ini, kami selalu berseru kepadamu, Bapa, karena Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami hanya selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba waktunya Engkau berfirman melalui hamba-Mu, karena firman-Mu meneguhkan setiap iman kami, setiap hidup kami, dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat. Kau jadikan hamba-Mu saksi-Mu yang luar biasa, menjadi berkat bagi kami semua. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, hidup kami boleh diubahkan menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan sukacita menyertai kita sekalian. Dan selamat tahun baru. Ya, kali ini kita memasuki minggu pertama, bulan pertama, dan tahun yang baru. Itu mari sama-sama apa yang kita akan kerjakan pada tahun yang baru ini. Kita akan membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 8 ayat 13, kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat 13 saya bacakan demikian. Kita baca sama-sama. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Amin. Silakan duduk kembali. Itu khotbah saya berikan judul tahun baru. Saya ambil dalam ayat ini dikatakan Nuh ya berumur 601 tahun. Ya, di sini dikatakan pada tanggal 1 bulan 1 dikatakan bumi sudah mulai kering. Ini artinya Nuh masih ada dalam batra. Ya. Itu. Nah, di sini. Dan kita tahu bumi dah kering ini Nuh tidak langsung melangkahkan kakinya keluar dari batra. Ya, bersama dengan anak dan istri dan binatang-binatang yang ada di dalam batra itu. Dan kita akan lihat ayat ke-14 dan 18
Dikatakan dalam ayat ini, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jadi kita tahu pada tanggal 1 bulan 1 tahun 601. Kita tahu Bapak Ibu, tahun Masehi itu tahun tanggalan Kristen. Pada waktu Yesus lahir, tanggalan itu mulai dicatat, mulai keluar. Dan tahun Masehi itu dari angka yang kecil menuju ke angka yang besar. Seperti 2020 dan 2021 itu tahun Masehi. Sebelum tahun Masehi itu tahunnya besar, ya. Lalu tambah tahun terus tambah turun. Nah ini beda. Zaman Nuh juga gitu. Zaman Nuh itu belum ada tanggalan tetap. Itu pakai usia Nuh. Dikatakan Nuh berusia 601 tahun pada saat bumi sudah mulai kering. Jadi tahun dulu itu macam-macam. Ada tahun gajah, ya kita tahu. Juga ada tahun Nuh, itu menurut usia Nuh itu. Nah, kita tahu di sini kenapa Nuh tidak keluar dari Batra. Nuh tahu saat itu bumi sudah kering. Karena kita tahu Nuh menantikan perintah Tuhan untuk keluar dari Batra itu. Dia tidak mau melangkahkan kakinya tanpa perintah Tuhan. Pada saat Nuh masuk ke dalam Batra, itu juga atas perintah Tuhan. Dan pintu Batra ditutup oleh siapa? Tuhan. Jadi itu demikian juga. Walaupun bumi sudah kering, ya, pada tanggal 1 bulan 1 tahun 601 umur Nuh, ya, walaupun istrinya bilang, anaknya bilang, Pak Mas Pak ya, ini bumi sudah kering, ayo kita keluar. Kita sudah lama dalam Batra ini. Dia tidak melangkahkan kakinya. Dia menunggu perintah Tuhan. Nah ini juga kita demikian. Kita juga melangkahkan kaki kita, apa kita akan kerjakan? Kita menunggu perintah Tuhan. Bukan asal petunjuk dari manusia. Sekalipun itu istri, sekalipun itu anak-anak yang dekat dengan kita. Kadangkala manusia itu banyak kalinya berbuat kesalahan, tidak benar, tidak tepat. Contohnya aja Bapak Abraham. Dia mendengar, ya, menuruti perintah istrinya. Akhirnya melangkahnya salah. Ya. Nah itu, padahal Tuhan sudah memberikan tahu bahwa keturunanmu berasal dari istrimu. Nah, akhirnya dia salah melangkah. Nah, ini. Lalu kita lihat di sini, ya, berapa lama Nuh dalam Batra? Kalau kita baca Kejadian pasal 7 ayat 11, ya, itu dikatakan pada saat Nuh masuk dalam Batra tanggal 17 bulan 2 tahun 600. Waktu itu Nuh usianya 600 tahun. Masuknya ingat tanggal berapa? 7. Tanggal 17. Belasnya lali, 7 netok sebut. Ya. Tanggal 17 bulan 2 tahun 600 usianya Nuh menurut tahun usianya Nuh. Lalu kita akan lihat sini Nuh keluar dari Batra itu tanggal berapa? Tadi Kejadian pasal 8 ayat 14 dan ayat 18 dikatakan Nuh keluar dari Batra tanggal 27 bulan 2 tahun 601. Sebab usianya Nuh 601 saat itu waktu masuk dalam Batra umurnya Nuh 600 tahun. Jadi berapa lama dalam Batra? 1 tahun tok. 10 hari, pintar. Ya. Jadi Nuh sama dalam Batra 1 tahun 10
hari. Cukup lama. Ya. Waktu Nuh disuruh masuk oleh Tuhan tidak ngomong, Nuh, kamu masuk dalam batu, nanti kamu dalam batu itu lamanya 1 tahun 10 hari. Enggak. Dan Tuhan jangan Nuh mencari makanan untuk keluarganya, untuk binatang-binatangnya. Cari makanan yang banyak, sebab kamu di dalam batu nanti 1 tahun 10 hari. Tidak. Ya. Cuma Tuhan beritakan, Nuh, kumpulkan makanan untukmu dan kumpulkan makanan juga untuk binatang-binatangmu. Tidak tahu berapa lama, Nuh tidak tahu. Dan dikasih tahu oleh Tuhan. Begitu kalau Nuh, ya di sini bisa keluar dari bata lengkap. Istrinya ada, Nuh ada, istrinya ada, anak-anaknya ada. Lalu apa lagi? Menantunya, jadi ada berapa semua? 8. Nuh, bunuh, tidak ada namanya ini. Bunuh, lalu 3 anaknya, lalu 3 menantunya ada 8. Itu angka 8 itu angka selamatan. Ya. Nah ini angka 8. 8 orang selamat. Ya, di sini tidak ada yang sakit, tidak ada yang kalong, ya. Itu semuanya keluar dengan tubuh yang sehat. Nah, kita dapat tahu ini semuanya adalah penyertaan, pemeliharaan, pelindungan Tuhan. Kalau Nuh dapat keluar, dapat memasuki tahun baru, usia yang baru bagi Nuh, wah itu luar biasa. Menunjukkan penyertaan, pemeliharaan, pelindungan Tuhan. Juga bagi kita sekalian. Kalau kita masuki tahun yang baru ini, minggu pertama, bulan pertama, tahun yang baru ini, selama 1 tahun, ya kita sudah lewati, itu semuanya berkat kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat penjagaan Tuhan, sehingga kita menikmati tahun yang baru ini. Ya, puji Tuhan. Nah, lalu kita bertanya, ya, apa yang kita akan lakukan pada tahun ini? Seperti Nuh, dia tahu pada saat dia keluar dari bata, ya, itu padang semua, tidak ada manusia, hanya dia 8 orang keluar dari bata itu, dia tidak pusing macam-macam, tidak pusing dengan pekerjaan, tidak pusing, waduh pemandangannya kok indah sekarang, tidak kayak dulu. Dulu ada pohon-pohonan, sekarang kok tidak ada apa-apa. Ya. Nah, kita akan lihat apa yang dikerjakan Nuh saat Nuh keluar dari bata. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 ini. Ayat ini mengatakan demikian. Ya. Kejadian pasal 8 ayat ke-20 dikatakan demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah. Apa yang dikerjakan oleh Nuh? Membangun mezbah. Membangun mezbah. Mezbah itu tempat ibadah orang zaman perjanjian lama, sebelum ada rumah Tuhan, bait Tuhan, ya, membangun mezbah. Nah kita juga demikian, kita masuki tahun baru ini juga membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu tempat ibadah, bisa ibadah di rumah, bisa ibadah di tempat rumah ibadah, ya setiap saat, setiap waktu. Doa juga itu termasuk ibadah juga. Ya, bagi badan kita sekalian, pada tahun baru ini, mungkin pada tahun yang lalu kita jarang doa pagi, bangun pagi lalu cari kopi, cari makanan. Tapi biarlah pada tahun ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mendahulukan membangun mezbah, tidak bingung tentang hidupan kita. Seperti itu, dia tidak pusing, ya. Pertama dia keluar dari bata, dia bangun mezbah. Nah kita sekalian juga, biarlah kita bangun mezbah. Kita awali pada sekarang ini, pada minggu pertama, bulan pertama, pada tahun
yang baru ini kita membangun mezbah. Bangun tidur kita harus berdoa, baca firman, memuji Tuhan, lalu kita bekerja. Amin. Mau? Ya. Kita mau sama-sama belajar melakukan membangun mezbah. Dalam Alkitab dikatakan Keluaran 23 ayat 25. Ya. Ibadah itu satu keharusan. Nah ini, dan Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 11 itu ketetapan dari Tuhan. Tuhan berikan ketetapan 6 hari bekerja, 1 hari itu Tuhan. Loh, kita ibadah aja ada 1 hari Bapak Ibu. Zaman dulu orang itu ibadah itu hari Sabat itu tidak bekerja. Dia beribadah. Ya, pada saat ke Israel pada Sabat itu toko-toko jalanan sepi. Mereka beribadah, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Itu orang Yahudi. Nah kita juga demikian. Ya, kita berikan waktu kita pada Tuhan, waktunya ibadah juga kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai harinya Tuhan kita ambil. Oh ini hari tanggal merah, kesempatan. Aku bisnis, kesempatan aku wisata, ya tidak. Tapi Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita kuduskan hari Sabat, maka Tuhan menguduskan dan memberkati hari Sabat. Kalau kita ingin hidup kita kudus, ingin hidup kita diberkati Tuhan, itu kita membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, kalau mezbah, ya. Kalau mezbah itu sudah dibangun, Bapak Ibu, maka kita dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Itu pasti. Kalau kita membahasakan diri kita ibadah, membahasakan diri kita untuk berdoa, memuji Tuhan dan baca firman setiap hari, maka kita tahu kita dapat mempersembahkan persembahan pada Tuhan yang terbaik tanpa disuruh, tanpa dihimbau. Kita mengerti. Ya. Nah ini seperti Nuh. Setelah dia membangun mezbah, mezbah sudah terbangun, lalu dia mempersembahkan persembahan binatang yang tidak haram, artinya yang terbaik. Nah kita berikan pada Tuhan yang terbaik. Sebab dia adalah raja kita, raja dari segala raja. Berikan terbaik dari hidupmu, dari waktumu, tenagamu, keuanganmu, ya. Berikan terbaik, jangan berikan sisa-sisa. Ya. Jadi kita pikir, wah sekarang mumpung pekerjaan ramai, ya besok saja kalau ada waktu. Nah iya kalau ada waktu, udah ada waktu, ya bagaimana? Nah itu justru kalau kita dalam keadaan ramai, kita khususkan waktu kita untuk Tuhan, berikan terbaik, wah Tuhan juga berikan terbaik bagi kita sekalian. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Alkitab mengatakan, Matius pasal 6:33, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Tapi manusia terbalik, cari tambahnya dulu, tidak dapat. Nah kalau kita ingin dapatkan tambahnya dari Tuhan, kita cari Tuhan lebih dahulu. Amin. Kita cari Tuhan lebih dahulu. Nah ini firman Tuhan katakan, ya, puji Tuhan. Dan berikan persembahan yang terbaik. Nuh itu berikan persembahan terbaik, bukan sisa. Saya meneh, lalu sisanya duitku, tak kasih persembahan. Gak ada persembahan, gak ada sisa uang, duitnya pas-pasan, gak usah persembahan, saya utang saya Tuhan. Nah, ini yang terbaik. Yang terbaik itu kita dulukan Tuhan. Ya, waktu kita, hidup kita, tenaga kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita lihat apa yang diterima oleh Nuh. Dia utamakan Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dikatakan pasal 8 dan 22 dikatakan,
bahwa Tuhan ikut campur tangan, mengatur waktu. Ya, ada hujan, ada panas, ya, ada musim penuai, ada musim juga kemarau, ya. Tuhan ikut campur tangan dalam mengatur musim. Lah, kita bekerja juga begitu, Tuhan mengatur ya musim yang ada. Tuhan tidak kasihkan musim panas saja atau hujan saja. Ya, tidak. Ada musim menabur, ada musim juga menuai. Buktinya Nuh berhasil nanam pohon anggur. Pertama kali sebelum kita makan anggur, minum anggur setiap 1 bulan sekali. Nah, Nuh sudah makan dulu anggur, hasil tanamannya. Sampai Nuh mabuk karena kakean anggur diminum sendiri. Ya, Nuh berhasil. Nah, ini menunjukkan campur tangan Tuhan. Dia hasil dalam pekerjaan pertaniannya. Nah, kita juga ingin pekerjaan apapun yang dikerjakan berhasil pada tahun ini. Amin. Mungkin pada tahun 2020 kita gagal. Kita tidak berhasil. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, tahun ini, katakan tahun ini, aku berhasil. Sebab aku mengutamakan Tuhan. Amin. Lah, ini kuncinya. Ya. Lah, dan juga Tuhan memberkati keturunannya, bukan Nuh saja. Keturunannya pun ikut diberkati Tuhan. Pasal 9 ayat 1-3. Keturunan Nuh juga diberkati Tuhan. Kita juga ingin keturunan kita, anak cucu kita diberkati Tuhan. Dan kita saja menikmati berkat Tuhan. Ada orang kaya dinikmati saat papa mamanya ada hidup. Pada saat papa mamanya tidak ada, anak-anak cucunya tidak bisa menikmati. Habis hartanya. Kena penyakit, kena tipu, kena macam-macam. Nah ini Bapak Ibu. Kita ingin anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Kemudian hidup kita juga diberkati Tuhan. Tuhan mengatakan binatang-binatang ini menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan menjadi makananmu. Ya. Nah ini. Jadi Tuhan juga memberkati. Nuh luar biasa. Ya, kita juga ingin kita juga diberkati, anak cucu kita juga diberkati, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapak Surga, pada pagi ini kami masuki pada tahun yang baru, minggu pertama, bulan pertama. Tuhan, firman-Mu berikan petunjuk buat kami sekalian, agar kami dapat mengutamakan Tuhan, membangun mezbah, dan mempersembahkan kurban terbaik kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu turun ke atas kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, baik lewat online, Engkau berkati semuanya. Berkat-Mu turun ke atas kami sekalian pada tahun yang baru ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.